lagi dalam ibadah sekolah minggu. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita mau masuk dalam ibadah. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari adik-adik kita mau nyanyi sama-sama. Bapa, aku datang padamu. Tuhan, Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kebaikan-Mu. Kita angkat sebuah lagu Kasih Yesus Indah, Oh Indah, ya. Sudah siap memuji nama Tuhan? Yang siap katakan amin. Beri tepuk tangan
tangan buat Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih siapa? Kasihnya Yesus lebih indah dari pelangi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Pelangi lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Pelangi lebih, oh Yesusku. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang sebelum kita masuk ke firman, kita mau menyanyikan dulu lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Setirus sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi
dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat untuk beribadah kepada Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua dan berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Papa jahat, aku tidak dibelikan sepeda baru. Coba kamu pikir, untuk apa sepeda baru? Sepedamu yang sudah ada baru sebulan lalu dibelikan. Itu namanya tidak bersyukur dan bertanggung jawab kepada Tuhan, Budi. Aku tidak mau tahu, yang pasti aku tidak setuju dengan cara Papa. Papa pelit. Budi adalah seorang anak yang tidak menghormati orang tuanya. Sungguh keterlaluan adik-adik, membuat hati orang tuanya bersedih. Tuhan tidak suka kalau kita tidak menghormati orang tua kita. Seperti terdapat dalam Efesus 4 ayat 6. Tidak menghormati orang tua adalah sikap dan tindakan yang berdosa. Bagaimana perasaan dan sikap seorang ayah pada umumnya terhadap anaknya yang tidak menghormati dia? Pasti merasa kesal, sedih, merasa gagal. Ada juga yang bersikap dicuekin aja atau dimusuhin, dan masih banyak lagi. Tapi kali ini kita akan melihat sikap yang berbeda. Seperti apakah kisah dari ayah dalam cerita firman Tuhan kita hari ini? Mari kita simak kisah berikut. Saat orang-orang berkerumun mengelilinginya, Yesus berkata, "Ada seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Si sulung adalah seorang yang rajin membantu ayahnya di kebun. Namun, si bungsu ini memiliki perilaku yang kurang baik. Sudah tidak mau membantu ayahnya. Dia justru menghambur-hamburkan uang ayahnya. Dia tidak menghormati ayahnya. Sang ayah belum juga meninggal ataupun sedang sakit. Si bungsu ini sudah tidak tahan untuk meminta bagian warisannya. Sebenarnya akan dibuat apakah harta itu adik-adik?" Anaknya yang bungsu berkata kepada ayahnya, "Ayah, berilah kepadaku sekarang ini bagianku dari kekayaan kita." Heran, ternyata sang ayah mendengar juga permintaan si bungsu. Maka ayahnya membagi kekayaan itu di antara kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, anak yang bungsu itu menjual semua bagian warisannya itu, lalu dia pergi adik-adik ke negeri yang sangat jauh. Di sana dia memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, si bungsu tanpa bekerja dan menabung, dia cuma bersenang-senang setiap hari. Makan, minum, mabok, berganti-ganti pacar, dan lain-lain, hidup dalam dosa setiap hari. Akhirnya, celaka, di dompetku uangnya sudah habis. Seingatku di koper masih ada. Dibongkar-bongkar adik-adik kopernya, bajunya dikeluarin. Ternyata udah gak ada juga. Oh iya, sudah aku belikan baju dan sepatu baru bulan lalu. Yah, gimana ini? Dia berkeluh kesah adik-adik.
Uangnya sudah habis, di dompet habis, di koper habis. Dan yang lebih parah lagi, peristiwa itu terjadi bersamaan dengan kelaparan di negeri tersebut, adik-adik. Suatu kelaparan yang besar. Akhirnya adik-adik, si bungsu ini mulai melarat. Perutnya mulai keroncongan, kruyuk-kruyuk. Aduh, aku lapar sekali. Mana ya teman-teman yang dulu sering aku traktir? Mereka tidak mau lagi berteman denganku. Mereka bahkan tidak ingat kebaikanku. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus cari uang agar bisa makan. Tapi bekerja di kantor tidak bisa. Bekerja di ladang, aku tidak kuat mencangkul. Aku harus mengerjakan apa ya? Soalnya di rumah dulu gak pernah bantuin papa. Kalau sudah gak bisa apa-apa begini, ya udahlah apa aja. Akhirnya adik-adik dia putus asa, adik-adik. Dia coba memaksakan diri buat mengerjakan apapun yang dia bisa. Akhirnya dia pergi kepada seorang penduduk di daerah itu, adik-adik, yang menyuruh dia untuk pergi menjaga babi-babinya. Setiap hari dia bekerja mengurus babi-babi yang jorok itu, adik-adik. Dan babi-babi itu suka sekali bermain di kubangan yang kotor. Tiba-tiba satu hari saat dia sedang mengurus babi-babi itu, dia merasa sangat lapar yang luar biasa, adik-adik. Kruyuk-kruyuk, suara perutnya sampai terdengar. Waktu dia lihat-lihat pemilik babinya gak ada, dan tiba-tiba karena saking laparnya, dia merasa makanan dari babi-babi itu terlihat enak, adik-adik. Enak dan boleh juga nih makanan babi. Dia mulai lagi nengok-nengok kanan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat. Dan tangannya mulai pelan-pelan terulur, adik-adik. Dia ingin sekali mengisi perutnya dengan makanan babi-babi itu. Hampir saja dia makan makanan babi itu, adik-adik. Tiba-tiba pemilik babi itu datang. "Hei, itu makanan untuk babi-babiku tahu, bukan untuk kamu. Awas ya kalau babi-babiku sampai kurus kering." Dia dimarahin, adik-adik, sama yang punya babi-babi itu. Kasihan sekali ya adik-adik ya. Dia merasa sedih, adik-adik. Sendiri jauh dari orang tua dan keluarga. Dia ditinggalkan oleh teman-teman yang jahat yang cuma mau hartanya. Maka dia mulai sadar dan berkata, "Orang-orang yang bekerja di rumah ayahku berlimpah-limpah makanan, sedangkan aku di sini hampir mati kelaparan." Terus dia mulai mikir-mikir, apa aku harus pulang ya ke rumah bapakku? Sangat memalukan, adik-adik, apa yang telah dia perbuat. Aku sudah sangat mengecewakan ayahku. Tapi menurutku pulang akan lebih baik. Oke, aku akan berangkat dan pergi ke rumah ayahku. Dan aku akan minta maaf. Aku akan bilang, "Ayah, aku sudah berdosa terhadap Allah dan ayah. Aku tidak layak lagi disebut anak ayah. Anggaplah aku seorang pekerja di tempat ini." Akhirnya, dengan langkah yang lemas, adik-adik, dia kurus kering, wajahnya kotor, badannya kumel, bajunya sudah sobek-sobek. Dia mulai berjalan pelan-pelan untuk pulang, adik-adik, ke rumahnya. Masih jauh dari rumahnya, dia sudah dilihat oleh ayahnya, adik-adik. Ternyata selama ini sang ayahnya telah menunggu-nunggu kepulangan si bungsu sejak dia pergi dari rumah. Meskipun masih jauh dari rumah, ketika sang ayah melihatnya,
Dengan sangat terharu, ayahnya berlari adik-adik untuk menemui si bungsu. Dia mulai peluk anaknya adik-adik, dia cium si bungsu. Lalu ayahnya mulai menangis. "Akhirnya kamu pulang, Nak." "Ayah," kata si bungsu, "aku sudah berdosa terhadap Allah dan ayah. Aku tidak layak lagi disebut anak ayah." Tetapi ayahnya memanggil pelayan-pelayannya dan berkata, "Cepat, ambillah pakaian yang paling bagus dan pakaikan kepadanya. Kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sesudah itu, ambil anak sapi yang paling gemuk, disembelih dan dimasak. Kita akan makan dan bersukaria, sebab anakku ini sudah mati, sekarang hidup lagi. Dia sudah hilang dan sekarang ditemukan kembali." Lalu mereka mulai berpesta adik-adik. Sementara itu, anak yang sulung ada di ladang adik-adik. Ketika dia pulang dan sampai di dekat rumah, dia dengar ada suara musik, ada suara tari-tarian. Ada apa nih? Kok di rumah rame? Terus dia panggil salah satu pelayannya adik-adik. "Ada apa di rumah? Kok ada rame-rame?" Pelayan itu menjawab, "Adik Tuan sudah kembali dan ayah Tuan sangat senang. Dia menyuruh menyembelih anak sapi yang paling gemuk dan mengadakan pesta." "Apa? Adik yang tidak tahu diri itu dan menghamburkan harta ayah yang sudah pergi dengan tidak hormat itu dibikin pesta?" Wah, anaknya yang sulung itu marah sekali, sehingga dia tidak mau masuk ke rumah. Lalu ayahnya keluar adik-adik untuk membujuk dan mengajak si sulung masuk ikut berpesta. Tetapi si sulung ini tetap gak mau adik-adik. "Bertahun-tahun lamanya aku bekerja mati-matian buat ayah. Tidak pernah aku membantah perintah ayah. Dan apakah ayah pernah memberikanku seekor kambing untuk berpesta dengan teman-temanku?" Anak ayah itu sudah menghabiskan kekayaan ayah dengan melakukan berbagai dosa. Tetapi begitu dia kembali, ayah menyembelih anak sapi yang gemuk untuk dia. "Anakku," ayahnya berkata dengan lembut adik-adik kepada si sulung, "engkau selalu ada di sisi ayah. Semua yang kumiliki adalah milikmu juga. Tetapi kita harus berpesta dan bergembira, sebab adikmu itu sudah mati tetapi sekarang hidup lagi. Ia juga hilang, tetapi sekarang telah ditemukan kembali." Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, seperti kisah firman Tuhan hari ini, seorang ayah yang begitu mengasihi anak-anaknya, kami tahu Tuhan, kemurahan-Mu buat setiap kami begitu besar. Ampuni kami Tuhan, kalau setiap kali kami nakal, kami tidak taat. Kami mau belajar untuk menghargai setiap kemurahan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, untuk mengingat kisah firman Tuhan hari ini, kita mau belajar ayat hafalannya adik-adik. Dari Mazmur 90 ayat 17a. "Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami." Sekali lagi ya, Mazmur 90 ayat 17a. "Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami." Kakak tunggu video ayat hafalannya bersama dengan tantangan. Dadah, sampai ketemu minggu depan.